Kembali lagi, hari ini kita akan belajar bersama Bunda Darna ya. Teman-teman, hari ini akan belajar bersama Bunda Darna. Teman-teman, sebelum mulai belajar, teman-teman boleh atur posisi, duduk dengan baik. Tidak usah lagi pegang mainan, kita konsentrasi, kita mau belajar dulu ya sebentar. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Tangan dilipat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Ya Tuhanku yang pengasih dan penyayang, bimbinglah kami dalam belajar dan bermain pada hari ini. Amin. Anak-anak PAUD Kusuma Mulia, tema kita hari ini masih sama seperti hari Selasa bersama Bunda Putri kemarin, adalah lingkunganku, dan dengan subtema lingkungan rumahku ya. Jadi kita sekarang masih berbicara tentang rumah. Ya, masih ingat kan bagian-bagian dari rumah kita kemarin belajar bersama Bunda Putri? Siapa yang masih ingat? Coba Bunda Darna mau dengar teman-teman sebutkan. Iya, ada atap, kemudian ada dinding, kemudian ada lantai, kemudian ada pintu dan jendela. Ya, itu bagian-bagian rumah kita. Nah, sekarang bersama Bunda Darna, kita akan mengenal ruangan atau tempat-tempat yang ada di dalam rumah kita. Biasanya di dalam rumah teman-teman juga pasti sama ya. Pada umumnya semua rumah punya. Yang pertama adalah ruang keluarga. Yang pertama adalah ruang keluarga. Biasanya keluarga kita berkumpul di situ, nonton bersama, bercerita bersama. Itu adalah ruang keluarga. Kemudian yang kedua adalah ruang kamar, ya. Adalah kamar tidur, ya, kamar tempat kita tidur. Nah, di dalam rumah itu pasti punya tempat tidur, ya kan? Siapa yang di sini masih tidur dengan orang tuanya? Ayo, sudah boleh belajar untuk tidur di kamar sendiri, ya. Nah, kemudian setelah kamar tidur juga ada ini namanya ruang dapur, ya. Dapur ini biasanya tempat ibu kita memasak, menyediakan makanan, dan merupakan ruangan untuk tempat kita makan bersama juga. Ya, itu ada di dapur, teman-teman. Nah, setelah di dapur juga ada ruangan. Ini ruangan yang biasanya tempat kita mandi, ya teman-temannya. Ini namanya kamar mandi. Nah, kamar mandi ini biasanya untuk kita melakukan kegiatan mandi dan lain sebagainya. Kalau masuk kamar mandi pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai nanti jatuh, karena biasanya di kamar mandi itu tempat kita mandi, jadi ada sabun dan lain sebagainya, biasanya cenderung licin ya. Jadi kalau masuk kamar mandi harus hati-hati. Nah, setelah kamar mandi teman-teman, di bagian depan sekali rumah kita juga ada yang namanya teras. Nah, atau biasanya halaman rumah kita, ya. Itu juga ada biasanya. Nah, itu tadi bagian-bagian rumah kita. Kita mulai dari depan saja ya. Ada teras, kemudian ruang keluarga, kemudian kamar, ada dapur, ada kamar ada kamar mandinya teman-teman. Nah, setiap bagian dari rumah kita itu harus kita jaga. Bagaimana cara menjaga rumah? Kita menjaga
kebersihan. Kita harus belajar menjaga kebersihan rumah kita sendiri. Kenapa kita harus menjaga kebersihan rumah kita sendiri? Karena kalau rumahnya kotor, maka banyak penyakit akan menghampiri. Banyak kuman, banyak virus teman-teman ya, yang akan datang ke rumah kita kalau rumah kita kotor. Nah, bagaimana cara membersihkan rumah? Yang pertama, kalau halaman rumah kita juga harus disapu dengan sapu lidi. Ya, harus disapu dengan sapu lidi, dibersihkan, dibereskan. Kalau ada rumput yang sudah mulai tinggi, dirapikan, diratakan, ya, supaya terlihat bersih dan rapi. Kemudian, di ruang keluarga juga harus disapu. Kalau teman-teman habis bermain, ayo, siapa yang suka bongkar-bongkar mainan? Usahakan setelah teman-teman bermain, biasakan untuk merapikan kembali mainannya teman-teman. Ditaruh di tempat atau kotak ya, dikumpul di situ semua mainan teman-teman. Jadi rumahnya nggak berantakan ya. Jadi belajar ya teman-teman, mulai sekarang kalau habis bermain, mainannya dirapikan kembali atau ditaruh kembali pada tempatnya. Atau teman-teman habis belajar seperti sekarang, nanti ada pensil, ada kertas yang teman-teman gunakan. Setelah selesai belajar, dibereskan kembali. Biasakan meletakkan kembali barang-barang yang sudah teman-teman ambil pada tempatnya. Iya. Kemudian kalau ruangan dapur, kalau di ruangan dapur biasanya kita mengelap meja setelah makan. Piring yang habis kita makan kita taruh di tempat pencucian piring. Kemudian dicuci piringnya ya. Setiap habis makan harus cuci piring. Piringnya harus dibereskan, dibersihkan, dicuci ya teman-teman ya. Karena kalau dibiarkan lama-lama piring kotor, nanti akan ada lalat yang datang, kemudian banyak sekali sumber-sumber penyakit di situ ya teman-teman. Kemudian kamar tidur teman-teman. Nah, setelah kita bangun pagi, biasakan merapikan tempat tidur ya. Tempat tidurnya harus dirapikan, dibereskan ya. Ditata kembali bantalnya, selimutnya dilipat, bantal gulingnya diletakkan, dirapikan ya. Biasakan setelah bangun tidur, belajar merapikan tempat tidur. Betul sekali. Kemudian sekarang kamar mandi, ruangan kamar mandinya teman-teman. Nah, karena tadi sudah Bunda Darna katakan, kamar mandi itu biasanya licin karena kita mandi pakai sabun, pakai sampo ya. Jadi cenderung licin kamar mandi. Disikat, dibersihkan kamar mandinya ya, supaya tidak menempel kuman-kuman. Oke, teman-teman. Jadi, setelah semuanya bersih, rapi, maka rumah kita akan terasa nyaman ya. Kalau rumahnya berantakan, aduh pusing deh gitu ya. Jadi biasakan merapikan rumah. Kalau sudah disapu, dipel supaya lebih kinclong rumahnya ya teman-teman ya. Nah, itulah cara menjaga atau merawat kebersihan rumah. Selain ruangan-ruangan itu teman-teman, ada juga biasanya jendela. Nah, jendela itu juga harus dilap, dibersihkan ya, supaya kacanya tidak kotor. Nah, itu adalah cara membersihkan rumah kita. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mau membantu ayah dan ibu menjaga kebersihan rumah? Iya, baik teman-teman, memang anak yang pintar. Jadi, teman-teman harus membersihkan rumah, merawat rumah kita. Nah, teman-teman,
Terima kasih sudah belajar bersama Bunda Darna hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini sehingga anak-anak tahu bagian-bagian rumah, anak-anak tahu cara membersihkan rumah, merawat rumah supaya bersih dan sehat. Dan untuk LK hari ini Bunda Darna akan jelaskan. Untuk kelompok A, untuk LK kelompok A adalah membantu Ana dan Sinta mencari alamat rumah Siti. Ini adalah Ana dan Sinta. Mereka sedang jalan menuju ke rumah Siti. Teman-teman harus bantu. Apakah Ana dan Sinta harus melewati jalan yang ini atau jalan yang ini? Atau yang ini? Coba kita coba ya. Kalau dia melewati jalan yang ini, kita jalan ke sini. Hah? Jalannya buntu, teman-teman. Coba kalau yang ini ke sini. Ya, sama. Jalannya juga buntu. Coba kalau yang ini ke sini, ke sini. Nah, akhirnya mereka menemukan rumah Siti. Nanti teman-teman berarti harus garis jalan mana yang harus dilewati oleh Ana dan Sinta untuk mencari rumah Siti. Ya, teman-teman. Terima kasih. Untuk kelompok B, nah, ini adalah LK untuk kelompok B hari ini. Di sini ada pagar, ada pohon, ada matahari, awan. Tetapi kalau biasanya ada pagar, ada halaman, ada rumah. Rumahnya belum ada, teman-teman. Coba teman-teman bantu Bunda Darna untuk membuat rumahnya hari ini ya. Teman-teman boleh gambar sendiri rumahnya hari ini. Nah, terserah teman-teman mau gambar seperti apa boleh ya. Kalau ini gambar buatan Bunda Darna. Seperti ini teman-teman. Di sini ada pintunya. Di sini ada jendelanya. Nah, teman-teman boleh gambar ya. Seperti apapun bentuk rumah teman-teman boleh digambar semaunya teman-teman ya. Nanti setelah itu diwarnai, boleh diwarnai ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan. Nah, LK-nya sudah selesai, Bunda Darna jelaskan. Sekarang kita akan akhiri kegiatan kita hari ini. Kita berdoa lagi teman-teman, ya.
Sikap berdoa. Tangan dilipat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Ya Tuhanku yang pengasih dan penyayang, terima kasih atas ilmu yang telah kami dapat pada hari ini. Amin. Sampai jumpa lagi ya di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.